Maka itu Golkar dengan Presiden Jokowi ini semakin nyambung. Sebelum Gerindra deklarasi kita sudah deklarasi duluan. Maka itu Golkar dengan Presiden Jokowi ini semakin nyambung gitu karena konsep visi misinya memang sudah sama ternyata ya. Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah menjadi keluarga besar Golkar. Jangan kita menghalangi atau membatasi presiden terpilih kita ya. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda, Report of the Day. Kembali lagi bersama saya, Haris Trian, selaku host dari podcast Roda. Dan hari ini kita kehadiran politikus Partai Golkar, Dev Laksono. Selamat datang Pak Dev. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke podcast Roda nih Terima Pak. kasih sudah diundang. Wah, kita ngobrol-ngobrol boleh dong Bang. Siap, lanjut. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Ya ini kan baru mulai masa sidang. Kemarin pembukaannya, terus hari ini kita mulai rapat-rapat komisi, mulai pengagendaan. Udah aktif ya Bang ya? Sudah mulai aktif, terus jadi sudah mulai dijadwalkan sidang-sidang agenda-agenda selama setiap harinya itu sampai dengan selesai masa sidang apa saja. Berarti lagi sibuk, udah mulai ke DPR lagi aktif Bang ya? Iya, begitulah. Gimana nih Bang habis melewati pemilu-pemilu ini Bang? Ya, syukur alhamdulillah. Terpilih lagi kan sekarang nih Bang. Terkembali mendapatkan amanat dan mandat dari masyarakat Jabar 8 meliputi Cirebon Kota Kabupaten dan Indramayu. Gimana nih Bang, mau komisi satu lagi nggak nih Bang kira-kira nanti? Ya terserah, terserah. Kita ikut aja apa arahan daripada ketua umum. Kan gini ya tentu kalau misalnya ditanya maunya kemana sih, saya ada pemikiran saya sendiri. Tapi kan ada penugasan juga dari partai. Kira-kira dibutuhkannya di mana. Nah, kalau memang nanti Ketua Umum Pak Erlangga menugaskan di mana, ya itu yang harus kita jalankan. Tapi siap berarti di komisi mana aja Bang ya? Yang penting masyarakat Cirebon Indramayu terlayani dengan baik. Suaranya gitu. Diresap dengan baik ya Bang. Iya. Tapi Abang setelah mengalami pemilu 2004 kemarin gimana Bang rasanya? Ada perbedaan atau enggak nih Bang? Saya ini kan ikut pemilu 4 kali ya. Iya. 2009, 14, 19 sampai dengan 2024 yang keempat ya. 2009 saya belum terpilih, 14, 19 dan 24 alhamdulillah terpilih. Nah, ini ya satu challenge tersendiri ya. Bagi saya setiap pemilu itu ada satu sajalah hal-hal yang berbeda. Apa itu Bang kira-kira Bang? Ya, bagaimana pandangan masyarakat. Namanya kita gini ya, ketika saya maju pertama kali jadi 2009 itu kan saya majunya di Bandung ya. Oh, beda dapil lah Bang sekarang. Nah, terus itu Jabar 2. Nah, sekarang saya semenjak 2014 saya maju di Jabar 8. Nah, ya orang tuh jangan berpikir kita ketika sudah menjabat lebih mudah, lebih gampang gitu ya, karena sudah dikenal benar. Tetapi ekspektasi masyarakat terhadap kita juga jauh lebih tinggi. Iya. Karena kalau misalnya ketika baru pertama kali maju, ya orang kan belum ada bayangan, belum tahu, belum kenal, belum pernah merasakan. Nah, jadi ketika kita sudah menjabat, orang sudah bilang loh, ini sudah berapa kali menjabat, ini kenapa masih belum beres, ini kenapa belum bisa diselesaikan. Nah, karena ada periode itu soalnya Bang. Karena sudah periode sekian gitu kan. Nah, ya ini ya tetap ya kita harus tetap buktikan ya, bukan hanya kita sampaikan tapi kita buktikan, kita contohkan bahwa ini loh yang sudah saya kerjakan, ini loh yang sudah saya perbuat, inilah aspirasi yang sudah kita teruskan baik ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah. Tapi bedanya apa Bang dengan pemilu-pemilu sebelum 2024 ini Bang? Apalagi kan banyak yang bilang sekarang lebih efektif menggunakan media sosial serangan udara ya dibanding darat. Abang setuju gak soal itu Bang? Yes and no. Ya gini ya, sekarang ini jadi waktu saya maju di 2009 penetrasi internet itu masih sangat minim. 2014 juga belum terlalu tinggi. 2019 mulai terasa tinggi dan ya sekarang ya tertinggi karena jaringan sudah tersebar luas. Smartphone itu kan kalau dulu tuh masih dianggap barang super luxurious. Kalau sekarang sudah menjadi barang kebutuhan primer bahkan mungkin. Hampir semuanya punya ya Bang. Hampir semua punya. Ya tukang ojek aja punya. Namanya Gojek gitu kan, atau ojek online. Ojol. Habis itu belum lagi yang pakai
pinjol-pinjolnya lagi ya, gitu. Permasalahan itu Bang. Itu permasalahan. Nah kalau pakai pinjolnya itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk modal kerja sih nggak masalah. Cuman yang sekarang ini menjadi masalah, orang ambil pinjol pakai buat main judi slot. Iya itu Bang, udah gitu makin nomor orang lagi. Pakai nomor orang, jadi terus ada penipuan, segala macam. Ya itu semua dinamika yang terjadi. Nah kan tapi gini, ya namanya dalam suatu kemajuan, progres itu pasti ada positif negatif. Ada hal yang baik, ada hal yang jelek. Nah, hal yang baik ini yang terus kita ambil, kita kembangkan, kita exploit untuk menjadi modal utama kita untuk terus menaikkan pengenalan kita, elektabilitas kita, menyampaikan apa yang menjadi telah kita kerjakan. Ya, saya sih bisa dikatakan aktif lah di semua media sosial. Walaupun yang paling aktif itu hanya di Instagram ya, Bang, ya? Nah, Instagram, Facebook, karena itu kan nge-link ya. Jadi setiap kali saya nge-post ke Instagram nyambung juga. Sana, ya. Kalau di X atau formerly known as Twitter, ya sekali-sekali aja lah. Gitu, karena pemakaiannya juga nggak terlalu besar. Cuman ya kegiatan sehari-hari, apalagi selama kampanye itu semua kita terus sampaikan. Dan juga dengan media sosial itu komunikasi dengan pemilih langsung itu rutin. Oh, interaksinya lebih sering ya Bang. Lebih tinggi. Jadi ada juga masyarakat yang menyampaikan. Ya banyak juga sih yang terminologinya tuh yang kalau nyampah nih. Komen-komen gitu Bang. Tolong Bang sini. Bukan hanya itu aja, kadang-kadang yang aneh-aneh lah gitu. Tapi dibaca gak Bang kalau ada yang nyampein Bang, misalkan di dapil Abang tuh kayak gitu di medsos. Ada juga gitu. Tapi kebanyakan sih dari DM ya. Kalau DM, tapi kalau DM yang udah ada juga kadang-kadang menjurus nggak benar gitu ya. Udah langsung blok, langsung delete gitu. Tapi kalau ada yang benar ya saya langsung suruh tim follow up gitu kan. Jadi nanti kalau memang perlu kita kunjungi. Kalau perlu ada tindakan gitu. Berarti lebih efektif medsos apa enggak nih Bang kalau menurut Abang di pemilu ini Bang? Bedanya dengan 2019. Sekarang ini ya itu karena penetrasi ke masyarakatnya jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa komunikasi dua arah. Oke. Walaupun ya kalau dilihat jumlah follower saya itu kan di Instagram aja kan hanya belasan ribu. Sementara pemilih saya itu sudah lebih dari 80.000. Jadi tinggi, lebih besar ya Bang. Jauh lebih besar pemilih kan. Nah, berarti tidak semuanya itu memfollow kegiatan saya sehari-hari. Jadi artinya apa? Artinya walaupun penting menggunakan media sosial untuk menciptakan isu, untuk komunikasi langsung dengan masyarakat, akan tetapi pertemuan langsung dengan masyarakat, kehadiran fisik kita di tengah-tengah masyarakat itu supersede semuanya, melewati semuanya, melampaui semuanya. Jadi kita tetap walaupun media sosial itu ada ya, akan tapi kehadiran kita itu lebih utama. Berapa persen persentase Abang ketemu langsung dengan di media sosial Bang? Saat kalau kampanye itu sih nggak pernah saya hitung ya. Tapi lebih banyak ketemu langsung ya Bang? Jauh. Sehari itu saya pertemuan bisa sampai 8-10 kali. Waduh, titik-titik yang di daerah itu Bang? Iya, jadi walaupun pertemuannya hanya sebentar-sebentar gitu ya. Tapi kan biasanya tuh jadi gini, kan kalau tiap kabupaten kota itu kan ada dapil-dapilnya. Jadi kalau misalnya saya fokus misalnya di dapil Cirebon Timur gitu ya, di dapil 7. Nah, itu saya di sana terus aja gitu muter-muter seharian gitu, dari pagi sampai malam. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak habis waktu di jalan. Dari banyak pertemuan itu Bang, apa sih Bang kebanyakan pada ngeluhnya Bang? Ya kurang lebih hampir sama sih pertemuan-pertemuannya itu ya. Itu contohnya misalnya masalah akses ke permodalan, masalah biaya kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Terus juga ada juga aspirasi ingin dipecah Cirebon, karena Cirebon ini kan sangat gede luas, banget ya Bang ya, luas 40 banget. kecamatan ya, penduduknya itu ada berapa juta ya, sekitar 3 jutaan ya. Nah, jadi masyarakat yang di wilayah Cirebon Timur itu merasa kurang perhatian. Belum terjamah gitu ya Bang. Iya, kurang mendapat bantuan, dan itu memang terlihat pembangunan kayak jalanannya itu fisiknya masih sangat buruk gitu. Nah, kebetulan saya pernah dampingin Pak Agung Laksono ya bukan hanya karena beliau ayah saya, tapi karena satu beliau adalah anggota One Team Press, dua karena beliau adalah wong Cirebon asli. Nah, gitu, dia melihat langsung, dia bawa dari PUPR, dia terus bawa dari siapa mana lagi saya lupa, dari beberapa kementerian untuk lihat langsung sehingga ada progresnya untuk pembangunannya. Oke, berarti bisa dibilang
masyarakat banyak keluhan ya Bang untuk itu ya Bang. Dan harapan Abang gimana sih Bang untuk masyarakat ini Bang? Dan setelah ngobrol dengan itu, masyarakat ada harapan atau gimana sih Bang kepada Abang ini nih Bang? Ya tentu saya memiliki tanggung jawab yang besar ya. Apalagi dipilih lagi nih Bang ya. Iya, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan itu berjalan dan jadi pembangunan itu kan pembangunan fisik, pembangunan fisik misalnya jalanan lah, pembangunan saluran airnya, terus pembangunan ekonominya, pembangunan sumber daya manusianya, gitu, terus pembangunan budayaannya. Gitu. Cirebon kan juga cukup kaya, Cirebon Indramayu itu cukup kaya akan ada titik-titik wisata rohani, ya, ada beberapa makam-makam di sana ya, makam-makam leluhur kita, terus ada makam Sunan Gunung Jati. Terus juga ada budaya warisan budaya, ada beberapa keraton gitu ya. Terus juga ada sanggar-sanggar seni, tarian-tarian Cirebon kan ada keunikannya kan. Punya khas sendiri Bang. Lalu ya paling penting utama juga wisata kuliner. Iya betul, banyak Bang. Banyak di sana. Apalagi dari medsos, sekarang pada orang ke sana-sana tuh. Dan itu bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi misalnya kita kerjasamakanlah dengan luar negeri kah, dari mana, jadi kita bisa buat konsep baru, jenis makanan baru atau cara penyajian barunya gitu. Oke Bang, ngomong-ngomong soal bertemu dengan rakyat, hal itu yang mempengaruhi suara Golkar juga tinggi Bang sekarang ya. Jadi gini, apa itu instruksi dari Pak Erlangga Bang langsung turun ke rakyat gitu? Memang itu gini, jauh sebelum Presiden Jokowi itu rajin turun ke bawah, itu memang Golkar sudah melakukan itu ya. Jadi maka itu Golkar dengan Presiden Jokowi ini semakin nyambung gitu karena konsep visi misinya memang sudah sama ternyata ya. Nah, gitu. Ditambah lagi Mas Gibran menang bersama Prabowo dan juga dicalonkan langsung oleh Partai Golkar. Jadi pertama kali lagi Bang ya. Yes, sebelum Gerindra deklarasi kita sudah deklarasi duluan gitu kan. Datang ke Golkar duluan lagi. Datang ke Golkar duluan, sudah langsung kita serahkan jaket juga. Gitu. Nah, ya jadi gini, Golkar itu memang dari awal konsepnya itu adalah langsung mengena ke rakyat, langsung berkomunikasi dengan rakyat. Ya, kita langsung mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kendala permasalahan untuk setiap anggota calon, baik apakah itu calon legislatif ataupun calon kepala daerah, untuk terus terjun ke masyarakat, menyampaikan konsep visi misinya dan juga belanja masalah. Jadi ketika bersuara di media, bila mana terpilih ya, kita ada di parlemen, bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kegusaran masyarakat luas, begitu. Pantes itu ngaruh banget ya Bang, naik 53% kurang lebih ya Bang, Golkar ya Bang. Ya. Itu sorry 34%. Ya, 34%. Maaf. Alhamdulillah kalau 53 sih alhamdulillah. Maaf 34%. Jumlahnya kursinya aja di DPR RI naik 17 kursi. 17 kursi. Dari 85 menjadi 102. Gitu. Mungkin dengan perolehan suara banyak itu Bang, yang bakal dilakukan Golkar ke depan apa sih Bang untuk rakyat-rakyat ini Bang, terutama Bang? Ya kalau apa yang kita akan kerjakan ke depannya sih cukup banyak. Apa yang kita ingin ketargetkan bisa selesaikan. Ya kan, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat bagaimana, kemampuan fiskal pemerintah seperti apa, kan juga ada target-target prioritas pemerintah gitu ya, seperti program makan siang gratis, susu gratis, itu kan juga pasti akan memakan biaya yang besar. Belum lagi PSN ya yang sudah rampung di periode ini ataupun yang belum kan harus kita selesaikan. Karena kan ada beberapa tahapan-tahapan. Yang selesai pun juga kan belum selesai semuanya karena kan ada tahapan-tahapan pengembangannya kan. Nah, ya itu semua kan juga membutuhkan satu konsep dari pemerintah sehingga ada PPP ya. Public Private Partnership untuk bisa menarik investor asing dan juga kerjasama luar agar bisa lebih cepat berjalannya itu. Tapi Bang, balik lagi nih Bang, ngomong-ngomong soal dukung Gibran Bang, ini nggak sih suara itu gara-gara dukung Gibran pertama kali ini nih Bang? Ya kalau apalagi kan bisa dibilang Mas Gibran kan milenial yang suaranya banyak ya Mas ya, disukain oleh orang-orang ya. Ya kalau misalnya tanya pengaruh apa enggak ya itu harus dilakukan survei riset tersendiri ya. Ya akan, tapi yang pasti ada dampak positif lah. Gitu. Suara nomor 2 terbanyak nih Bang dalam hasil pemilu. Kalau menteri gimana Bang, kira-kira dapat berapa?
Golkar. mau melamar. Kalau mau melamar CV-nya saya langsung Udah biru nih. ada biru lagi kan, nggak cocok kan gitu. Kira-kira berapa bang? Kalau abang penglihatan abang lah kira-kira. Kita kembalikan kepada pertama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya, ilhamnya turun berapa kepada Pak Prabowo. Tapi kader-kader udah ada yang disiapin nih bang. Kalau Kalau kader sih mah kita gampang. Kenapa? Banyak ya, Bang, ya? Kita kadernya banyak gitu. Jadi tinggal tergantung mau spek model kayak gimana Pak Prabowo nanti inginkan, kita punya gitu. ada nih, tinggal kasih. Ada gitu. Mau model yang lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri, yang Ada. masih muda, yang sudah berumur gitu. Ada banyak kita siapkan semua. Tapi kalau dari harapan dari Bang Dev, kira-kira berapa Bang Golkar Bang? Apalagi kan Ya, salah satu awal-awal lah yang mengusung. Tentu kita ingin semaksimal mungkin lah. Gitu. Saya nggak bisa bilang mau berapa. Nah, kalau mau berapa ya pasti kita maunya sebanyak-banyaknya. Tapi ya kita kembalikan ke presiden. Karena kan ada parameter-parameter tertentu yang presiden miliki dan dia harus sesuaikan dengan semuanya untuk bisa mencapai keharmonisan lah di dalam kabinet itu nantinya. Nah, soal kementerian nih Bang, ini kan lagi ramai ada penambahan Bang, dan revisi UU kementerian juga lagi dibincangkan Lagi berjalan. di DPR nih Bang. Kalau Abang setuju dengan itu Bang? Jangan kita kalau setuju sama paslon 1 tepuk tangan dia. Setuju paslon 3 tepuk tangan dia. Setuju paslon 02, wah semuanya gemuruh ramai tepuk tangan.